Shalom semuanya, selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Satu saat ada mahasiswa teologi, dia mempelajari tentang Roh Kudus. Akhirnya dia menemukan bahwa Roh Kudus itu seringkali bersama dengan saya. Di kanan kiri, di atas, itu ada Roh Kudus. Tetapi pada waktu dia terus mendalami firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, mahasiswa ini bisa bersaksi, sharing, bahwa ternyata sekarang saya bisa mengalami Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Dan inilah tema dalam rangkaian peringatan 10 hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus bisa dialami setiap hari bagi kita semuanya. Kita akan membuka 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan melakukanlah dirimu, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya, saya buka sebentar karena kacamata tidak begitu jelas. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal rahasia, tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkan sehingga jemaat dapat membangun. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan tentang ada satu alat, sarana, media di dalam komunikasi. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa perkembangan revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan sangatnya pesat perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan kita melihat masa pandemi ini begitu naik ranking tentang media komunikasi Zoom, Google Meet, karena bisa beribadah online dengan YouTube, dengan macam-macam sarana. Dan kita melihat bahwa semua dengan masa pandemi ini sangat bergantung dengan alat-alat komunikasi yang modern. Bersyukur bahwa generasi ini sudah ada alat-alat komunikasi yang terkenal dengan komunikasi online. Ya, bagaimana komunikasi online itu? Kita melihat bahwa di dasar tentang ilmu komunikasi adanya komponen-komponen yang sangat utama. Komponen-komponen itu apa? Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang memberikan pesan, dan komunikan yang mendengar pesan itu.
dan ada media alat untuk menyampaikan pesan itu. Dan kalau ada feedback, ada balik untuk mengerti apakah pesan itu bisa diterima atau tidak. Dan kita bisa melihat komunikasi yang sangat sederhana terus berkembang. Dan alat ini kita lihat adalah jaringan internet yang sangat pesat di dunia ini. Sehingga apa yang ada di perkembangan globalisasi, kita bisa melihat bagaimana dengan alat ini yang jauh di pulau-pulau, di benua-benua di dunia ini bisa komunikasi secara online dan bisa video call, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa berjumpa muka dengan muka, dan bisa komunikasi lancar dan sangat cepat, sangat dekat. Dan ini perkembangan yang begitu pesat. Namun semua alat, semua yang ada di dunia ini hanya sebatas apa yang ada di alam semesta ini. Ada yang sebatas yang ada di alam yang natural ini. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada dua dimensi yang berbeda. Ya, kita lihat klik satu lagi. Ya, dimensi apa? Yaitu kita melihat ada dimensi natural dan ada dimensi supranatural. Yang dimensi supranatural ini ada di dalam dunia roh. Dan ini alam ini punya ciri, yaitu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dialami secara fisik, dan immaterial, tidak secara materi. Dan itu di dalam dunia filsafat terkenal dengan dunia metafisik. Tapi alam yang kita ada di dunia materi ini, di dunia natural ini, dunia fisik ini bisa dilihat secara mata, bisa diraba, bisa dikomunikasikan secara fisik, dan face to face, muka dengan muka, kita bisa alami itu. Namun apa yang terjadi? Manusia ingin menembus dunia roh dengan alat apapun, ternyata tidak sanggup. Manusia tidak bisa menembus ke sana. Dan inilah kekristenan. Ada satu yang unik di dalam kekristenan, yaitu bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah yang berbicara kepada manusia. Allah yang mencari manusia. Allah yang menyatakan dirinya dengan wahyu Allah, inspirasi yang dari Allah. Dan akhirnya seperti yang ada di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, zaman dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, tapi zaman akhir ini Allah bicara melalui anaknya Yesus Kristus. Dan inilah kekristenan. Ya, kita akan melihat apa rahasianya kekristenan ini, sehingga Yesus harus datang ke dunia ini untuk menyatakan komunikasinya. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Ya, klik satu lagi. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah itu roh, harus didekati dengan roh adanya. Karena tanpa satu media komunikasi yang cocok, tidak akan bisa ketemu dunia roh
dengan dunia natural, dunia alami, tidak akan bisa ketemu. Maka Allah menyatakan bahwa Allah adalah roh, dan mereka yang akan menyembah Allah, biarlah menyembah dalam roh dan kebenaran. Konteks ayat ini adalah di mana Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Dan wanita Samaria ini mengatakan, kaummu, orang-orang Yahudi, beribadah di Yerusalem, dan kami, orang-orang Samaria, ada di gunung ini. Tetapi Yesus Kristus menyatakan, percayalah kepadaku, karena penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus datang menyatakan kebenaran, dan Yesus datang memberikan satu dimensi yang baru, bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, sama dengan melihat Bapa. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini membuka satu saluran komunikasi yang baru, bahwa manusia bisa komunikasi dengan Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Alkitab memberitahu ada 3 alur utama di dalam cerita, dan digenapi alur yang keempat di akhir cerita Alkitab di Wahyu 20:21. Tapi alur yang pertama, kita akan melihat mengapa komunikasi itu begitu penting. Ya, klik satu lagi. Ya, ini dimensi yang pertama, alur utama yang pertama, bahwa manusia ciptaan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa ada di dalam satu lokasi namanya Taman Eden. Tapi di Taman Eden ini, manusia Adam bisa komunikasi langsung dengan Allah. Karena apa? Pada waktu Adam diciptakan oleh Allah dari debu tanah, Allah menghembusi roh Allah. Zoe dan ruah ini, roh Allah dihembusi di tubuh dari tanah Adam ini. Sehingga Allah memberikan satu media komunikasi langsung, di mana Allah bisa berkomunikasi, berbicara dengan Adam secara langsung. Adam mengenal Allah yang ada di dalam dimensi roh. Allah bicara dengan Adam, Adam bisa mendengar Allah. Adam berbicara dengan Allah, Allah bisa mendengar Adam. Komunikasi yang intim dan relasi yang baik dan interaksi yang bagus. Akhirnya Adam mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang direncanakan Allah bagi Adam dan ciptaannya. Namun sayang, karena Adam berdosa, kita melihat alur cerita Alkitab yang kedua, di mana Adam berdosa. Pada waktu Adam berdosa, maka komunikasi itu rusak, komunikasi itu putus, komunikasi itu sudah tidak bisa lagi, karena roh yang diberikan Allah pada Adam itu mati. Karena upah dosa adalah maut, maka Adam tidak bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Dan lokasinya pun Adam sudah keluar dari Taman Eden, ada di dunia yang berdosa ini. Sehingga itu yang terjadi di masa perjanjian lama, bahwa Allah mengutus nabi-nabinya untuk berbicara, untuk menyatakan, dan umatnya yang dipanggil, umat Israel yang dipilih Allah karena kasih karunia Allah, diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah lewat Musa, lewat nabi-nabinya, lewat hamba-hambanya yang dipilih Tuhan, supaya dia bisa mengerti apa yang direncanakan Allah. Dan ini berjalan sampai
akhir zaman ini, Tuhan mengutus anaknya di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus inilah orang yang percaya didiami Roh Kristus. Kalau orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dia didiami oleh Roh Kristus, maka komunikasi dengan Allah mulai terbuka. Ada satu saluran media yang menghubungkan antara dimensi supranatural dengan dimensi natural, dimensi alami dengan dimensi roh, maka bisa tersambung, terkonek. Kalau kita lihat ya komunikasi sekarang ini, biasanya kalau setel YouTube, setel internet dan sebagainya, kita mesti punya alatnya, modemnya. Bagaimana ada hardware, software, ada modemnya, ada linknya. Tanpa itu tidak akan bisa kontak dengan yang berbicara. Tapi kalau ada softwarenya atau modemnya, kita bisa ya kontak karena ada alatnya, medianya. Dan ini yang bisa menghubungkan yang ada di surga dengan yang ada di dunia, yaitu Roh Kristus. Kehadiran Roh Kristus di dalam diri orang percaya memberikan satu kontak yang baru. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Bapa, satu relasi yang intim anak dengan Bapa. Di kitab Roma katakan bahwa kita di dalam Yesus Kristus bisa panggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Dan kontak ini satu relasi yang bisa dialami setiap hari. Maka dari itu kita akan melihat dimensi ini ada di klik satu lagi, bahwa ini kita akan melihat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dimensi antara dunia supranatural dengan dunia yang natural, yang nyata ini bisa dialami, bisa berkomunikasi, bisa relasi. Dan inilah kekristenan, inilah keistimewaan orang yang percaya, yang bisa komunikasi dengan Allah secara langsung. Dan itu dengan media di dalam Roh Kristus. Maka kita bisa melihat bahwa Allah berbicara saat ini kepada kita masing-masing. Yang tertulis firman-Nya, yaitu Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, di mana Allah ingin menyatakan segala kebenarannya, segala rencananya, segala kehendaknya bagi manusia. Dan dia berbicara dan sudah tertulis. Inilah wahyu Allah. Namun Allah bisa berbicara kepada manusia dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang hadir di dunia ini. Sejak Yesus naik ke surga, dicurahkanlah Roh Kudus kepada para rasul-rasul dan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus berjanji, roh kebenaran itu, roh penghibur itu akan menyertai kamu, ada di dalam kamu senantiasa untuk menolong terus menerus setiap hari mengalami relasi dengan Allah dan komunikasi dengan Allah. Maka kebenaran-kebenaran ini biarlah kita alami, karena ini satu sarana yang baik. Kita bisa katakan, ya saya tidak butuh, saya bisa langsung dengan Tuhan tanpa Roh Kudus. Saya bisa berdoa, berteriak sungguh-sungguh dengan Allah tanpa Roh Kristus. Ya saudara, didengar doanya atau tidak? Allah menjanjikan hanya di dalam Yesus Kristus. Sarana itu Roh Kristus. Dunia roh akan ketemu dengan dunia roh.
Dan itu yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Saya kasih contoh, satu saat dosen saya ini mengajar di kelas, tahu-tahu memberikan satu kasus, studi kasus. Dosen saya tanya kepada mahasiswa, dek, kamu tahu enggak apa bedanya dukun yang sakti dengan dukun yang tidak sakti? Semua mahasiswa ditanya begitu. Waktu itu karena mahasiswa teknik, dia tidak mengerti dunia mistik, tidak ada yang menjawab. Akhirnya karena tidak ada yang menjawab, dosen saya ini menjawab sendiri. Begini bedanya. Bedanya itu dukun yang sakti antenanya lebih tinggi ke tempat yang maha kuasa. Tapi dukun-dukun yang tidak sakti antenanya tuh pendek-pendek. Terus saya pikir itu antenanya itu apa? Pasti tidak akan bisa jawab lagi. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus, Roh Kristus yang ada di dalam hidup orang yang percaya, memberikan satu sarana untuk bisa berbicara dengan Allah. Dan ini kita tahu, kalau kita mau komunikasi dengan Allah, diberi satu sarana, fasilitas yang istimewa, yaitu karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Dengan bahasa roh, manusia, orang yang percaya pada Yesus, dia akan berbicara tentang hal-hal yang rahasia, yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Tapi dia bisa kontak dengan Allah yang adalah roh adanya. Dan ini satu karunia yang diberikan oleh orang yang percaya. Dan Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. Dan ini satu fasilitas yang Tuhan berikan. Biarlah setiap orang yang percaya gunakan fasilitas ini supaya kita lebih punya relasi yang dekat dengan Allah. Kita akan melihat apa manfaatnya kalau kita punya relasi yang intim dengan Allah dalam roh yang dialami setiap hari. Allah bicara dengan kita, kita bicara dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama kita lihat bahwa orang-orang yang intim dengan Allah, dia akan beribadah yang benar. Banyak orang bisa beribadah dengan secara natural, secara nyata, secara fisik, dan dilihat orang, mungkin dia orang yang rajin ibadah, orang yang saleh, orang yang hebat, tetapi mungkin saja ada kepalsuan-kepalsuan yang tidak bisa diketahui banyak orang. Tapi orang yang beribadah kepada Allah dalam roh, dia akan tahu segala sesuatu, karena Allah mengendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh. Yang demikianlah, yaitu ibadah yang berkenan pada Allah. Orang-orang Israel pada waktu suruh mengkorbankan kambing, domba dan seterusnya, dia bisa persembahkan dengan baik, tapi hidupnya masih jahat, hidupnya masih berdosa, karena dia tidak ada di dalam dimensi relasi dengan roh. Dan kita lihat yang kedua, Alkitab memberitahu bahwa dengan relasi dalam roh ini, dia akan mengenal Yesus lebih dalam. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Roh Kudus hadir bagi orang yang percaya supaya dia menyaksikan Yesus. Jadi kalau kita punya dimensi ini, terus relasi dengan Allah, kita akan mengenal Yesus lebih dalam, lebih benar, lebih tepat, lebih tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita akan tahu bahwa orang-orang yang beribadah dengan roh, menyembah dalam roh, berdoa dalam roh, dan relasi dalam roh, dia akan mengerti firman Tuhan dengan lebih benar dan lebih tepat. Alkitab memberitahu di Yohanes 14 ayat 26,
bahwa Roh Kristus itu hadir untuk mengingatkan segala yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ada orang-orang yang baca Alkitab tapi tidak tahu. Dia baca kebenaran Alkitab tapi masih tafsirannya meleset. Mengapa bisa demikian? Perlu pertolongan Roh Kudus. Kebenaran itu akan dibukakan dan terus menerus akan bermanfaat untuk hidup ini. Dan bahasa roh kita tahu membangun diri sendiri. Ya, membangun untuk pertumbuhan rohani, semakin dewasa di dalam Yesus, semakin serupa dengan Yesus karena ada dorongan yang kuat dari Roh Kristus. Satu teman katakan, sebelum saya punya bahasa roh, saya biasa-biasa saja. Tetapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dapat karunia bahasa roh ini. Dia semakin kuat dorongannya. Fokus hidupnya bukan untuk hal materi, bukan untuk hal duniawi, tapi fokus hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melayani, untuk terus memberitakan Injil, karena dia ada di dalam dorongan, di dalam kebenaran Roh Kristus. Roh ini akan bersaksi bagi Yesus Kristus, dan kita akan tahu orang yang dipimpin dengan Roh Kudus, dia akan memilih yang benar, yang tepat, yang baik, karena Roh Kristus itu akan terus memimpin. Orang yang relasi dengan Allah dalam roh akan lebih peka, antenanya lebih tinggi, karena dia akan dekat dengan Allah ini. Sehingga kita bisa tahu apa yang ada di dunia ini yang harus dilakukan secara pribadi. Orang ya di Alkitab sudah diberitahu contoh yang sederhana dalam memilih teman hidup. Orang seringkali bingung bagaimana memilih suami, bagaimana memilih istri. Alkitab memberitahu, janganlah menjadi pasangan tidak seimbang. Bagaimana terang dengan gelap, Kristus dengan Baal, Belial, atau dengan yang lain, tidak bisa disamakan. Jadi pasangan yang seimbang. Tapi kalau semua yang kita temui sudah di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memilih ini yang tepat, yang benar, yang baik untuk saya? Maka doa di dalam relasi dengan roh, Tuhan akan memberitahu ini orangnya dan ini yang tepat. Pasti itu akan tepat seumur hidup, karena memilih pasangan teman hidup hanya sekali sampai mati. Karena di dalam iman Kristen ini pilihan yang sifatnya agak kekal dan hanya kematian yang bisa memisahkan. Itu sebabnya jangan salah memilih. Untuk tidak salah memilih, biarlah kita terus menerus punya relasi di dalam Roh Kudus. Fasilitas ini diberikan bagi orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menerima karunia itu? Mintalah Bapa yang baik yang akan memberikan Roh Kudus bagi orang yang rindu, yang terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan karunia itu akan dialami bagi orang yang percaya. Ada orang yang katakan, saya tidak butuh. Ya sudah, tidak butuh modem, tidak butuh internet, tidak butuh smartphone, tidak butuh aplikasi, tidak butuh jaringan internet, ya tidak akan bisa komunikasi secara online. Tapi orang yang butuh, yang tahu menggunakan sarana yang disediakan, dia akan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif di dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi dengan Allah. Kita akan membuka hati saat ini. Biarlah Tuhan memenuhi kita dan kita terus mau
nyanyikan Roh-Mu yang hidup, ku buka hati. Saudara yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima karunia-karunia bahasa roh saat ini dengan iman, buka hati, datang kepada Yesus, minta kepada Bapa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang baik mengaruniakan semuanya itu. Kami terus berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Biarlah setiap orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus dan memiliki hubungan relasi yang intim setiap hari. Roh Kudus dialami setiap hari, lebih dekat pada Tuhan, lebih mengenal Yesus dan kehendak-Nya. Dan setiap umat-Mu, orang yang percaya, dan hamba-hamba-Mu Tuhan terus sertai. Berikan kepekaan untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan memilih melakukan yang benar, dan menjadi orang-orang benar. Maka berkat Tuhan melimpah atas umat-Mu. Setiap orang yang mendengar dan percaya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, membuat semuanya berhasil dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Biarlah Engkau terus pakai hamba-hamba-Mu, Pak Gembala, Bapak Gembala, dan semua tim pelayan. Tuhan terus sertai. Segala kemuliaan pujian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.